Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Dalam praktek coaching supervisi akademik, kali ini kami terdiri dari 3 orang anggota. Yang pertama saya sendiri Murtafiah SPD dari SD Negeri Bandarjo 1. Yang kedua Ibu Nisa Adinastiti SPD berasal dari SMA Negeri 2 Ungaran. Lalu yang ketiga, Bapak Joko Pujianto SPD dari SMA Negeri 1 Bergas. Dalam percakapan coaching kali ini, saya sebagai observer dan Pak Joko sebagai coach, sedangkan Bu Nisa sebagai coachee. Tujuan pembelajaran kali ini, CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Dalam alur percakapan Tirta memuat 4 tahapan. Yang pertama, tujuan, menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. Lalu yang kedua, identifikasi, bagaimana menggali dan memetakan situasi saat ini, lalu menghubungkan dengan fakta yang ada. Lalu yang ketiga, rencana aksi, bagaimana mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi pemecahan dari permasalahan. Kemudian yang keempat, tanggung jawab, bagaimana kita bisa berkomitmen akan langkah selanjutnya dalam penyelesaian masalah. Terdapat 3 kompetensi inti coaching. Yang pertama yaitu kehadiran penuh. Lalu yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Semarang. Dengan saya Murtafiah dari SD Negeri Bandarjo 1. Saya Nisa Adinastiti dari SMA Negeri 2 Ungaran. Dan saya Joko Pujianto dari SMA Negeri 1 Bergas. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Baiklah Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Pak Joko hari ini? Alhamdulillah Bu Nur, hari ini saya dalam kondisi yang sehat luar biasa Bu. Alhamdulillah, ikut senang ya Pak ya. Baiklah Pak Joko, sebelum kita memulai coachingnya, di sini saya sebagai observer yang akan melihat proses coaching dengan coachee nanti ya. Sebelum Bapak memulai percakapannya, di sini akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Bapak juga nantinya tahu. Yang saya harapkan Bapak sudah memiliki prinsip seperti coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bapak sudah memiliki kompetensi inti dari coach yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa.
Jangan lupa Bapak untuk menerapkan tirta, yaitu meliputi tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Itulah yang menjadi acuan dalam mengamati Bapak. Bagaimana Pak Joko? Bisa dipahami ya Pak ya? Baik Bu, siap. Untuk hal ini saya paham Bu. Terima kasih. Oke Bapak, ini selanjutnya ada beberapa pertanyaan sebelum dimulai. Boleh ya Pak, saya mengajukan pertanyaan? Boleh Bu Mur, silahkan Bu Mur. Ya, kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Bapak kembangkan? Jadi begini Bu, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan nanti yaitu tentunya mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa Bu. Baiklah Bapak, kira-kira indikator ketercapaiannya apa ini ya Pak ya? Jadi kalau menurut saya nanti indikator ketercapaian dalam coaching nanti yang tentunya saya ingin bisa menerapkan alur tirta secara runtut, Bu. Yang mana saya selaku coaching bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, Bu. Oh, begitu. Baiklah. Semoga ide-ide nanti bisa tergali dengan maksimal ya, Pak. Setelah ini, Bapak bisa memulai percakapan dengan coaching-nya. Saya juga berharap percakapannya bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan indikator ketercapaian yang sudah Bapak sampaikan tadi. Terima kasih, Bu Mur. Ya, sudah siap ya, Pak? Siap, Bu Mur. Baik, silakan dimulai. Baik, Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Pak Joko. Halo Bu Nisa, bagaimana nih kabarnya Bu Nisa? Alhamdulillah Pak, baik. Meskipun ini cuaca kurang baik Pak, tapi alhamdulillah diberi kesehatan begitu. Oke, dalam cuaca yang luar biasa ini ya Bu ya, tentu kita harus jaga kesehatan ya Bu ya. Ya Pak. Oke, jadi gini Bu, kita kan nanti akan melaksanakan coaching. Jadi bisa kita mulai percakapan kita hari ini Bu Nisa? Ya Pak, siap bisa Pak. Oke, baik kira-kira Bu Nisa, nanti ketika nanti kita sedang percakapan nanti yang ingin Bu Nisa dapatkan dari percakapan nanti apa ya? Saya Pak dari proses coaching ini ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi kaitannya dengan kegiatan pembelajaran Pak. Oke, lalu dalam hal kegiatan belajaran Ibu ya, jadi kira-kira permasalahan apa yang sedang Bu Nisa hadapi ini? Jadi begini, ini sedikit curhat ya Pak ya, Iya karena Bu. pengalaman saya sebagai guru ini Pak. Begini Pak, saya itu melihat zaman sekarang ini atau tentunya akhir-akhir ini ya Pak, banyak murid-murid itu yang belum bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar Pak. Padahal sebagai guru bahasa Indonesia, saya dituntut untuk bisa mengarahkan anak-anak agar mereka ini bisa menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, tentunya mereka ini mengalami ada latar belakangnya ya Pak. Kenapa sih kok bahasa Indonesianya tidak bisa maksimal begitu? Nah, ini ternyata setelah saya amati itu karena adanya pengaruh penggunaan bahasa gaul. Karena kan berbeda ya Pak. Bahasa yang digunakan dalam pembelajaran, apalagi bahasa Indonesia nih, berbeda sekali dalam pembelajaran dan dalam komunikasi atau kegiatan sehari-hari. Nah, apalagi kalau kebiasaan itu kan ada bahasanya melalui WA, sosial media, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang semacam itu secara tidak langsung pasti akan mempengaruhi kompetensi mereka nih Pak dalam penggunaan bahasa di pelajaran. Hal tersebut kan sering persentasenya mungkin 80% ya Pak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mau tidak mau ini terbawa Pak ke dalam pembelajaran. Nah, itu membuat saya bagaimana begitu Pak sebagai guru bahasa Indonesia. Oke begitu ya Bu ya Bu Nisa ya. Iya Pak, jadi
kadang kan apa ya Pak ya, ketika berdialog masih menggunakan bahasa yang kurang tepat, kurang baik, tidak pas, tidak benar, sesuai dengan aturan, begitu dalam kaitannya dengan menulis, itu kan tentunya akan berpengaruh. Padahal bahasa lisan atau berbicara dengan bahasa tulis itu kan dua hal yang berbeda, Pak. Kalau bahasa tertulis itu kan memang harus sesuai aturan, Pak. Nah, apalagi nih nanti dalam kalimat-kalimat itu nanti jadinya kurang pas begitu, Pak, dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oh ya, betul juga ya Bu ya. Iya, Terus, Pak. Oh, jadi ya padahal kan saya sebagai guru bahasa Indonesia itu kan menginginkan sekali, Pak, murid-murid saya itu bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sebenarnya tidak hanya berorientasi pada ketercapaian materi saja, Pak, tetapi bisa menerapkannya dengan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika mereka bisa menggunakan itu, nah harapannya ya mereka tidak terjadi kesalahan pemahaman ketika menggunakannya di luar pembelajaran. oke. Lalu kira-kira yang ingin Bu Nisa lakukan untuk hal tersebut apa ya Bu ya? Untuk sejauh ini, Pak, memang karena perkembangan bahasa itu kan tidak bisa dihindari ya, Pak. Setiap saat itu memang ada dan selalu berkembang. Tetapi ada hal yang ingin saya berikan, yaitu mengenai rambu-rambu kepada murid saya, agar murid saya itu dapat menempatkan atau menggunakan bahasa tadi sesuai dengan konteksnya. Oke, wah itu ide yang bagus Bu. Lalu Bu Nisa, menurut Bu Nisa bagaimana Bu bisa melakukan hal tersebut Bu? Hmm, saya akan melakukan pembinaan mungkin ya Pak. Jadi kepada murid saya secara intensif dengan mungkin bekerja sama dengan pihak dari luar, mungkin pakar bahasa, bisa dari balai bahasa mungkin. Nah, tentunya ketika saya melakukan hal tersebut, saya juga harus bekerja sama dengan rekan sejawat MGMP dan tentunya ini Pak, kepala sekolah. Terlebih lagi karena pembelajaran itu kan tidak hanya mapelnya bahasa Indonesia, jadi saya juga harus bekerja sama juga atau berkolaborasi juga dengan rekan sejawat. Begitu Pak. Nah, terus gini Bu, dari ide tersebut kira-kira Bu, kapan nih hal itu bisa dilakukan oleh Bu Nisa? Ya, kalau kapannya Pak, saya inginnya dalam waktu dekat ini Pak. Jadi ini kan sebentar lagi awal tahun pembelajaran baru ya Pak. Jadi mungkin bisa saya segera terapkan agar mungkin contohnya seperti kelas 10 ini tidak terlalu banyak nanti kesalahan penggunaan bahasa yang dia gunakan. Begitu Pak. Baik, berarti Bu Nisa merencanakan untuk melaksanakan ide tersebut dalam waktu terdekat ini ya Bu ya? Iya, betul sekali Pak. Oke. Lalu dari percakapan kita tadi, kira-kira apa nih Bu yang sudah Ibu Nisa dapatkan ini? Dari percakapan yang telah kita lakukan tadi, Pak, Hmm? saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi kaitannya dengan penggunaan Hmm. bahasa dalam pembelajaran, Pak. Baik, berarti Bu Nisa sudah menemukan solusinya, jadi tetap semangat ya Bu Nisa ya. Ya, Pak, terima kasih banyak ya, Pak. Saya sudah membantu saya nih, Pak, menemukan solusi. Iya, sama-sama Bu Nisa. Oke, Pak. Ya sudah ya, Pak ya. Eh, untuk ini sampai ketemu di lain waktu dan tetap doakan saya ya, Pak. Semoga ini bisa berjalan dengan lancar apa yang sudah saya rencanakan. Begitu. Baik Bu Nisa, semoga mendapatkan hasil yang maksimal juga. Terima kasih Bu Nisa. Baik, Pak. Terima kasih kembali. Baiklah Pak Joko, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Pak Joko dengan Koji ya. Sebelum saya sampaikan, saya ingin bertanya beberapa hal. Apa yang sudah Bapak lakukan dan indikator tercapaian dari proses coaching tadi? Jadi begini Bu Mur, dari proses coaching saya tadi, tentunya saya sudah menerapkan prinsip
coaching, Bu, yaitu tentang kemitraan, lalu proses kreatif, dan tentunya memaksimalkan potensi dari coaching tersebut. Kemudian untuk kompetensi inti tadi adalah saya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, Bu. Oh, begitu ya Pak Joko. Jadi memang yang sudah saya sampaikan itu sudah sesuai dengan hasil catatan saya ya. Bapak memang sudah memberikan prinsip kemitraan. Itu terbukti ketika Bapak ngobrol, merasa setara, tidak ada perbedaan. Bapak juga sudah menerapkan proses kreatif, bisa menggali aktivitas dari seorang coach untuk mengeluarkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Bapak juga sudah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Selain itu, Pak Joko juga sudah menerapkan dengan alur tirta dengan baik. Alhamdulillah, Bapak sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Luar biasa, Pak Joko. Terima kasih, Bu Mo. Terima kasih. Ya, lalu kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dari proses coaching tadi ya? Jadi dari proses coaching tadi, Bu, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah terkait kehadiran penuh, Bu. Jadi ketika coaching merasa ada hal yang ingin disampaikan itu, saya bisa menggunakan teknik stop supaya coaching nanti bisa lebih rileks lagi dan bisa menyampaikan permasalahannya dengan lebih leluasa dan lebih fleksibel lagi. Iya, berarti biar si coach lebih rileks, lebih leluasa ya. Baiklah Pak Joko, semoga kedepannya nanti Bapak bisa memaksimalkan dari proses coaching. Semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Bapak menjadi coach yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih banyak ya Pak Joko ya. Sama-sama, Bu Nur. Terima kasih pendampingannya. Baiklah, saya akhiri sampai di sini. Mungkin lain waktu kita bisa ketemu lagi, bisa lebih baik lagi. Tetap semangat ya Pak Joko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.